Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Tepian Batang Vision, kanal resmi pemerintah desa Tepian Batang. Di bulan kemerdekaan yang penuh semangat ini, Desa Tepian Batang menghadirkan deretan momen istimewa dari semarak merah putih yang menghiasi desa. Kunjungan tim BKPKP Provinsi Kaltim. Prestasi membanggakan produk purun UMKM Kria Pasar 8 yang masuk 6 besar provinsi. Hingga bakti sosial Hari Anak Nasional yang menyatukan ratusan ibu dan anak dalam semangat menuju Indonesia Emas 2045. Inilah wajah desa yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Dengan penuh inspirasi, selamat menyaksikan rangkaian kisah luar biasa dari ujung selatan Kalimantan Timur di Desa Tepian Batang. Kantor Desa Tepian Batang mulai bersolek sejak 1 Agustus tahun 2025 menyambut puncak perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Nuansa merah putih mendominasi halaman kantor dan lingkungan sekitarnya, menciptakan atmosfer patriotik yang hangat dan penuh semangat. Pemandangan berbeda terlihat dari kebersihan dan kerapian lingkungan desa. Staf desa, anggota BPD, serta beberapa ketua RT bergotong royong membersihkan area sekitar, menunjukkan semangat kolaborasi dan cinta tanah air yang nyata. Mereka tak hanya memasang bendera dan umbul-umbul, tapi juga memastikan lingkungan tampak rapi dan nyaman. Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, turut menggerakkan semangat warga dengan menerbitkan surat himbauan resmi. Dalam surat tersebut, beliau mengajak seluruh masyarakat untuk menghias rumah, pekarangan, dan gang dengan atribut merah putih sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menyemarakan HUT RI. Mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia dengan menghias lingkungan sekitar. Semangat kemerdekaan harus terasa hingga ke sudut-sudut desa, ujar Haji Jaludin dalam himbauannya. Semangat menyambut kemerdekaan di Desa Tepian Batang bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan wujud nyata kecintaan terhadap bangsa. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, desa ini kembali membuktikan bahwa kemerdekaan dirayakan bukan hanya dengan seremoni, tapi juga dengan aksi nyata dan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia. Kantor Desa Tepian Batang menerima kunjungan istimewa dari tim monitoring dan evaluasi MONEF BKPKP Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pengelolaan keuangan dan aset desa, khususnya yang dikelola oleh BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih KDMP, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola dan transparansi di tingkat desa. Tim monitoring BKPKP terdiri dari 5 personel profesional, yaitu Nurul Aini Kurnia Puspitasari, Rafika Okfadila, Yusri Aryawan, Amanda Putri Widodo, Muhammad Alwi Muhandis. Kehadiran mereka disambut hangat oleh perangkat desa dan pengelola lembaga ekonomi desa. Dalam sesi evaluasi, hadir Kasih Pelayanan Bagas Hermawan dan Kor Keuangan Sri Suwarti mewakili pemerintah desa. Sementara dari BUMDes Sarombolung, Direktur Rahmani, SIP, bersama Sekretaris Pak Kemis turut mendampingi. Sedangkan dari KDMP, hadir Ketua Koperasi Bapak Judin dan Sekretaris Bapak Ponirin. Mereka aktif berdiskusi dan menyampaikan laporan tahap awal perkembangan koperasi. Tim BKPKP menyoroti aspek pengelolaan aset, efektivitas program ekonomi desa, serta kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi ini menjadi bagian dari penguatan sistem akuntabilitas publik dan mendorong keberlanjutan usaha desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Kami mengapresiasi semangat transparansi dan kolaborasi yang ditunjukkan oleh Desa Tepian Batang. Ini menjadi contoh baik bagi desa-desa lain di Kalimantan Timur, ujar salah satu anggota tim BKPKP. Kunjungan ini sejalan dengan visi Desa Tepian Batang sebagai desa tuntas, yaitu tangguh, unggul,
transformatif, adil, sejahtera. Sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan KDMP menjadi fondasi kuat dalam membangun ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Di tengah semarak perayaan kemerdekaan, Desa Tepian Batang kembali mencatat prestasi membanggakan. Produk unggulan hasil kerajinan purun dari UMKM Kria Pasar 8 berhasil menembus 6 besar tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sebelumnya masuk 15 besar, prestasi ini menjadi kado istimewa di bulan kemerdekaan, sekaligus bukti bahwa warisan budaya bisa menjadi kekuatan ekonomi desa. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan persembahan tarian dari adik-adik Sanggar Tari Boenwere SDN 022 Tanah Grogol. Sebagai bentuk apresiasi dan verifikasi, tim juri dari DPMD Provinsi Kaltim datang langsung ke Desa Tepian Batang. Rombongan tiba pukul 15 WITA dan disambut hangat dengan tari pesisir selamat datang oleh Sanggar Tari dari SDN 022 Tanah Grogot. Suasana penuh kehangatan dan kebanggaan menyelimuti kantor desa. Dalam sambutannya, Kades Haji Jaludin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada tim juri yang rela menempuh perjalanan jauh ke desa terpencil di ujung selatan Kaltim. Ia menegaskan bahwa kerajinan purun bukan sekadar produk, melainkan budaya turun-temurun yang kini menjadi kebanggaan provinsi. Dari budaya, lahirlah produk unggulan. Ini bukti bahwa desa bisa berkontribusi besar untuk Kalimantan Timur, ujar beliau. Kami menyambut hangat kedatangan Bapak Ibu Dewan Juri khususnya dari Samarinda yang tidak sempat istirahat perjalanan panjang langsung datang ke sini, yaitu yang menempuh jarak yang sangat jauh demi menilai secara langsung potensi lokal yang ada di tempat kami. Kehadiran Bapak dan Ibu adalah kehormatan yang tak ternilai, yaitu demi kami, desa kami, yang tentunya sangat jauh dari hiruk-pikuk kota di ujung selatan Kalimantan Timur, tentunya menyimpan warisan leluhur, yaitu kerajinan anyaman purun. Dan hari ini kami rasanya tak sedang berlomba, Bapak dan Ibu. Iya, kami berusaha untuk tidak mengkiaskan itu lomba, tetapi itu sudah merupakan kegiatan yang rutinitas ternyata yang dilaksanakan ibu-ibu kami yang ada di Desa Tepian Batang. Camat Tanah Grogot Abdul Rashid menambahkan harapan agar seluruh stakeholder termasuk Disperindah KOP dan pihak swasta seperti Kideko terus mendukung UMKM unggulan desa. Kita kasih hapus dulu untuk Desa Tepian Batang beserta jajarnya, dan yang terkhusus adalah pengrajin kita pada kesempatan hari ini. Untuk pengrajin mungkin bisa berdiri pengrajinnya. Tadi belum dikenalkan oleh Pak Haris. Terima kasih. Mungkin tadi sudah disampaikan semua Pak Haris tadi ini. Pesannya sudah sampai. Mungkin Kak Aswanda, karena beliau juga ini adalah senior saya, jadi mungkin hanya melanjutkan saja. Jadi harapan dari Pak Kades tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan untuk kerajinan purun ini bukan saja menjadi budaya buat kita. Insya Allah mungkin di beberapa desa, bukan hanya Tepian Batang, di beberapa desa juga produknya mungkin purunnya juga ada. Cuma momen ini menjadi identitas untuk di Desa Tepian Batang. Kemudian harapan yang lain, kami juga mohon dukungan baik itu dari Dinas Instansi khususnya DPMD. Mohon maaf, mungkin tadi dari Dinas Perindaku juga hadir, dan juga beberapa instansi yang lain. Mohon kami juga mohon dikenalkan identitas kami untuk Desa Tepian
Batang ke Kecamatan Tanah Grogot. Yang lain dengan kehadiran dari provinsi, tim mudah-mudahan ini bisa terus mengenalkan program ini baik itu di tingkat provinsi bahkan tadi sudah sampaikan Pak Kades Go dunia, Go internasional. Mudah-mudahan ini menjadi harapan buat kita semua. Yang lain dari 6 produk 4 kabupaten yang dinilai oleh tim penilai bisik-bisik Aswanda, mudah-mudahan ini bisa juara 1. Iya ibu-ibu ya. Tadi saya tanya berapa hadiahnya. Insya Allah kalau juara 1 Bu Kades 20 juta katanya. Lebih. Nah, malah mau dikasih lebih nih. Kalau juara 1 bisa lebih. Kita harapan kita mudah-mudahan ini bisa menjadi baik, menjadi berkah buat kita semua. Selanjutnya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon petunjuk dan arahan juga dari pakar DPMD dan juga tim penilai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan DPMD Provinsi, Bapak Aswanda, SSTP, menyampaikan bahwa dari 6 produk unggulan yang lolos seleksi, 2 berasal dari Kabupaten Pasir, yaitu Desa Tepian Batang dan Desa Uko dari Kecamatan Muara Komam. Ini menunjukkan potensi luar biasa dari Pasir dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis lokal. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas DPMD Kabupaten Pasir, terima kasih Pak. Jadi satu-satunya kabupaten yang penilaiannya itu dihadiri oleh Kepala Dinas PMD itu cuma Kabupaten Pasir ini. Beliau ini senior saya, paham betul bagaimana menarik hati para juri. Artinya kalau kami tidak memberi nilai yang terbaik itu rasa kurang enak. Yang saya sayangi adik saya yang selalu jadi kebanggaan kami. Kami sering bertemu mulai dari kampus di Jatinangor, kemudian dalam event-event kegiatan, dan saat ini kami datang ke salah satu desa dari kecamatannya Pak Camat yang luar biasa, Bapak Abdul Rasid, tepuk tangan beliau. Kami selisih setahun aja waktu kuliah di Jatinangor. Jadi beliau kalau waktu kuliah itu, Kak, di barak ada konsumsi kan gitu. Ayo main ke barak saya, nanti kita makan. Maaf nih, tinggal Pak Camat mau ningin. Beserta Ibu Camat kan mau ningin. Ada kan? Ibu Camat. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati dari Bapak Kepala Desa Tepian Batang, makasih Pak sudah sambutannya luar biasa. Dari semua kami sudah berada di kami sudah menilai 4 produk unggulan desa se-Kalimantan Timur. Jadi untuk tahun ini kita menetapkan 6 besar, 4 produk unggulan desa itu 2 di Kabupaten Kutai Timur, 1 kemarin di Kutai Kartanegara, kemudian 1 di PPU, dan insya Allah 2 itu di Kabupaten Pasir. Pasir ini memborong ini ya. 2 dari 6 itu diborong oleh Pasir. Sementara Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahulu tidak dapat apa-apa, diborong oleh Kabupaten Pasir. Ini luar biasa. Jadi hari ini kami berada di Tepian Batang, besok kami berada di Komam, Desa Uko. Langsung ketua tim pendamping provinsi yang kami bawa sebagai tim juri tahun ini. Kemudian Pak Helpin, silakan berdiri Pak. Nah, beliau ini PSM di bidang kami, beliau juga yang akan memberikan penilaian nanti. Kalau mau cari kerja ke saya hanya menuai memberikan ini mereka. Kemudian satu lagi Ibu Pialita, bisa berdiri sebentar Bu. Nah, ini tim juri yang sudah kami bawa dari provinsi. Mereka ini sudah sampai ke Kaliorang di Kutai Timur, kemudian kemarin berada di Luakulu, kemudian tadi pagi di Sepaku, hari ini di Tepian Batang, besok insya Allah di Uko. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagialah bahwa dari sekian banyak produk unggulan desa yang sudah ditampilkan, yang sudah dikumpulkan oleh DPMD Kabupaten masing-masing, dari Tepian Batang ini masuk dari 6 besar. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Kunjungan ini dipersiapkan matang oleh Pemdes Tepian Batang bersama Kecamatan Tanah Grogot dan DPMD Kabupaten Pasir. Hadir dalam acara perwakilan DPMD Provinsi Kaltim, Kepala Bapedalitbang Pasir, Kepala DPMD, perwakilan Kadis Disperindakop, Manajemen PT Kideko Jaya Agung, Ketua TPPKK dan Dekranasda, Camat Tanah Grogot Abdul Rashid, SSTP, MA, Kepala Desa Haji Jaludin,
SEMM, Ketua BPD, Tepian Batang Sugeng, Ketua PKK, LKD, RT, Badan Usaha Milik Desa, atau BUMDes Sarumbolum, dan tentu saja Ibu Alinda Rahman, SE Par selaku owner UMKM, Kerajinan Purun Kria Pasar 8 dari Desa Tepian Batang. Acara dilanjutkan dengan dialog antara Dewan Juri dan Ibu Alinda Rahman. Dalam sesi ini, Alinda memaparkan proses produksi, tantangan, dan harapannya agar kerajinan purun bisa menjadi Kalau ikon sudah Kalimantan bagus Timur. lagi, kita membuat terus gitu. Dan alhamdulillah sesuai pesanan pun terus menerus gitu. Gitu. Yang ketiga tadi Bapak bertanya mengenai profit ya Pak ya. Nah, profit saya pada saat sebelum COVID itu memang luar biasa, fantastis banget deh. Ini ada di salah satu tower di Mega Kuningan. Jadi kami dulu di pasir ini diminta oleh waktu itu Bendara Dekranasda itu istrinya Pak Dik Awaludin, komisarisnya Buma. Nah kami dikumpul Pak, kumpul di site TV Depo, kami dikumpul di sana. Jadi dibuat masing-masing, termasuk ibu ini diminta untuk membuat anyaman purun dengan ukuran segini-segini yang akan mereka tampilkan di dekorasi di lobi utama di tower itu. Nah salah satunya ini, artinya sudah diakui Bu, diakui bahwa tingkat kehalusannya itu sudah diakui. Itu yang pertama. Asal bikin saya berkaitan rasa mungkin tidak begitu gitu. Nah, melihat tadi motif-motifnya tuh sangat bagus sekali kalau melihat kerajinan ini gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Itu saja Bu. Baik, terima kasih Bapak. Saya mencoba menjawab. Jadi tas purun motif-motifnya itu ada. Suasana hangat tercipta saat juri berdialog langsung dengan para pengrajin di rumah produksi yang terletak di Jalan Prijak RT 10. Beberapa juri bahkan memborong tas purun sebagai buah tangan. Kami tidak hanya menilai, tapi juga belajar dari semangat warga Tepian Batang, ujar salah satu juri. Jadi kayak gitu ya. Jadi nanti kan itu purunnya bisa namanya coba dia kanan ini dilihat bisa nggak pakai parak ini aja. Nah contohnya gitu. Makannya melami. Tidak ada beban, tetap langsung diproduksi oleh dari yang punya produk ini, sehingga memiliki dampak positif baik dari warga masyarakat, kemudian dari ibu-ibu yang bekerja di sini, sehingga bisa membantu perekonomian dari keluarganya. Jangan menunggu ada pameran, jangan menunggu ada expo, jangan menunggu ada yang memesan. Ada atau tidak ada pasti ini laku, karena ini produk luar biasa. Saya minta kepada semua yang menonton tayangan ini, gunakanlah produk dari masyarakat yang ada di desa, karena ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa, dan ini sangat luar biasa. Dari fashionnya juga bagus, tampilannya juga luar biasa, dari kualitasnya juga bagus, dan ini layak untuk kita bawa ke pasar sampai ke nasional maupun internasional. Saya Pak Suanda, kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemuda Desa dan Program Pedesaan di DPMPD Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaludin Tepian Batang. Hari ini penilaian lomba turun se-Kalimantan Timur, karena turun Tepian Batang masuk di dalam 6 besar untuk turun dalam lomba tingkat provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah di Tepian Batang hari ini dikunjungi oleh tim penilai dari Provinsi Kalimantan Timur. Pertama, yang kedua, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga bagi tim dari Kalimantan Timur yang supaya datang ke tempat kita. Dan juga sore hari ini tim penilai itu datang sendiri, tim verifikasinya, dewan jurinya langsung melihat ke lapangan
seperti apa karya, sistem pengolahan, baik bahannya maupun tata cara pembuatan, langsung lihat pengrajin ada di desa Tepian Batang. Mungkin itu ucapan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan juga kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di desa di sini dengan karya purunnya, sehingga mengangkat nama baik desa, kecamatan, bahkan kabupaten, dan insya Allah membawa nama baik Kalimantan Timur untuk ajang yang selanjutnya. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Atas bersamanya dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Maaf. Acara ditutup dengan makan bersama, mempererat silaturahmi antara desa dan para pemangku kebijakan. Kunjungan ini bukan hanya tentang penilaian, tapi juga tentang apresiasi, inspirasi, dan harapan besar untuk masa depan UMKM desa. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-41, Desa Tepian Batang kembali menunjukkan kiprahnya sebagai desa aktif dan peduli terhadap masa depan generasi muda. Kali ini, desa ini ditunjuk sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Bakti Sosial Pediatric Responsibility Program, sebuah gerakan serentak yang digelar di 10 kabupaten atau kota se-Kalimantan Timur dan terhubung melalui aplikasi Zoom. Kolaborasi hebat untuk anak Indonesia. Kegiatan ini terselenggara berkat sinergi antara pemerintah desa Tepian Batang, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Cabang Pasir, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, RSUD Panglima Sebaya. Lebih dari 200 ibu dan anak memadati halaman kantor desa yang disulap menjadi arena edukatif dan ramah anak. Tersedia playground, ruang laktasi, dan area screening kesehatan anak yang nyaman dan interaktif. Acara ini diisi dengan screening pertumbuhan dan perkembangan anak, pelatihan makanan pendamping ASI, konseling laktasi, penyuluhan stunting dan imunisasi, penguatan kapasitas kader posyandu dan masyarakat. Setiap peserta juga menerima paket makanan bergizi dan bernutrisi tinggi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang anak. Perwakilan IDAI Kaltim, Dr. Safiuddin Rahman, spesialis anak, Magister Kesehatan, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah momentum penting untuk mencegah stunting dan memperkuat tumbuh kembang anak menuju Indonesia Emas ke 2045. Kesehatan anak adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus terus menciptakan ruang ramah anak di seluruh pelosok negeri, tegas Dr. Safiuddin. Saya selaku dokter anak di Kabupaten Pasir, terdiri dari saya sendiri Dr. Safiuddin, kemudian Dr. Luciana, SPA, dan Dr. Ahmad Hadi Wijaya yang bertugas di Kabupaten Pasir, di mana Dr. Ahmad Hadi Wijaya hari ini berhalangan hadir karena sedang mengikuti kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu ujian tesis untuk S2-nya. Semoga kegiatan beliau berjalan lancar. Jadi hari ini merupakan kegiatan rangkaian dari Hari Anak Nasional yang ke-41, di mana kegiatan ini diselenggarakan secara serentak oleh IDAI Cabang Kalimantan Timur, di mana kita sudah saksikan secara Zoom bahwa seluruh kabupaten, 10 kabupaten di Kalimantan menyelenggarakan kegiatan ini yang diselenggarakan dipusatkan di kabupaten masing-masing. Dan alhamdulillah kegiatan ini akan dirangkaikan dengan kegiatan seperti penyuluhan dan penguatan kader posyandu, kemudian screening atau MPASI, kemudian pembimbingan konseling MPASI, menyusui, dan screening stunting dan tumbuh kembang anak. Camat Tanah Grogot, Abdul Rashid, SSTP, MA mengapresiasi IDAI Kaltim
dan Pemdes Tepian Batang atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga menyoroti capaian Kecamatan Tanah Grogot yang mencatat 0% kasus kekerasan anak, serta komitmen menuju Kabupaten Layak Anak. Dan itu di kantor desa, jadi mungkin di kantor pemerintah sebagainya kita juga sudah menyiapkan semua ruang-ruang untuk ruang permainan anak. Termasuk mungkin di tingkat kecamatan mudah-mudahan melalui Pak Bupati ini semakin banyak nanti ruang publik, baik itu mungkin di sini, di taman wisata dan beberapa ruang publik terutama khususnya buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak dipenuhi kesehariannya dengan menggunakan hal ini menjadi perhatian buat kebetulan saya betul-betul anak saya sendiri dan semua orang tuanya menjadi perhatian buat kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kontribusi positif. Terima kasih juga tadi sudah sampaikan bahwa kegiatan ini nanti juga akan dilakukan pengawasan kamera, kemudian kontribusi Tantangan dan komitmen kesehatan anak di daerah Paser harus terus ditingkatkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Ainun Jariah, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa cakupan imunisasi bayi di Kabupaten Paser masih berada di angka 64%, jauh dari target 90%. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan anak-anak yang sehat dan cerdas. Padahal kita tahu bahwa pengembangan itu sangat penting dalam pengentasan stunting. Makanya capaian stunting kita di tahun 2025 ini juga mengalami penurunan 1% dibandingkan tahun 2024. Hanya mencapai 23% dari 14,5% yang ditargetkan oleh pemerintah. Kemudian deteksi tumbuh kembang anak itu juga tidak mencapai target, yaitu hanya mencapai 68% di tahun 2024. Itu artinya masih banyak anak-anak kita yang tidak hadir untuk dideteksi tumbuh kembang di posyandu. Nah, deteksi tumbuh kembang ini tidak hanya dilaksanakan di posyandu kata ibu, tetapi juga di PAUD dan TK. Acara dilanjutkan dengan penyuluhan oleh Dr. Luciana, SPA, tentang laktasi dan MPASI. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Safiuddin Rahman, SP, AMKes, tentang tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting. Keduanya menyampaikan materi dengan gaya interaktif dan penuh empati, membuat para ibu dan kader posyandu antusias mengikuti setiap sesi. Jadi kalau pada saat dia belum makan, kadang dia malah nggak mau nih, pengen dari susu ibu, padahal produksi kita sudah kurang. Nanti ada alternatifnya mungkin lebih cepat. Ya, jadi anak-anak yang tidak divaksin itu lindungi loh anak-anak yang divaksin. Kan sekarang ada penelitian, wah, anak sekarang sudah apa? Pertama apa tadi yang diajarkan oleh Dr. Lucy? Pada saat lahir. Kegiatan ini menegaskan komitmen Desa Tepian Batang dalam mendukung program nasional dan menjadi pionir pembangunan berbasis keluarga dan komunitas. Dengan dukungan lintas sektor, desa ini terus melangkah maju sebagai contoh desa ramah anak di Kalimantan Timur. Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Republik Indonesia ke-80, Desa Tepian Batang kembali menggelar turnamen terbuka olahraga tradisional Blogo. Sebuah ajang bergengsi yang mempertemukan atlet tangguh dari berbagai desa. Kali ini, turnamen diselenggarakan di lingkungan RT 02, tepatnya di lapangan legendaris yang dikenal sebagai Luyus Tuo. Sebanyak 140 peserta dari 11 desa turut ambil bagian. Terdiri dari 102 peserta laki-laki dan 38 peserta perempuan. Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Hamzah, jumlah peserta tahun ini meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Bahkan panitia terpaksa membatasi jumlah pendaftar karena antusiasme yang luar biasa. Alhamdulillah pesertanya kalau tidak kita batasi, kita harus berubah dengan pesertanya.
ini kita batasin aja ini peserta-peserta dari desa-desa lain. Sehingga pesertanya cuma 140 peserta. Mungkin kalau tidak kita batasin bisa 1 bulan baru selesai ya. Karena pesertanya meledak sekali. Saya lihat memang di Kabupaten Pasir ini komunitas Belogo ini luar biasa meningkatnya, sehingga setiap ada event-event atau pertandingan Belogo pasti pesertanya akan meludak. Acara pembukaan berlangsung meriah dan penuh semangat. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Tepian Batang Haji Jaludin, Kepala Desa Lolo Bapak Jumadi, perwakilan pimpinan Astra Motor Tanah Grogot sebagai sponsor utama, Ketua Panitia Pelaksana Bapak Hamzah, Ketua Gobi Kabupaten Pasir Bapak Amrian, juga Ketua Komunitas Belogo Tepian Batang, Ketua RT 02 Bapak Mas Ransyah, yang istimewa Bapak Haji Sabri, Ketua Gobi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum Lembaga Adat Pasir. Kami juga informasikan, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwasanya ke depan kita akan ada lomba khusus logo koreng juga dalam rangkaian acara memeriahkan 17 Agustus atau yang ke-80 tahun ini, yaitu logo koreng insya Allah akan dilaksanakan tanggal 18, dan itu juga sudah dilaksanakan untuk Tepian Batang untuk seleksi. Kemudian dilanjut nanti logo ambal itu di tanggal 23, itu lokal. Dan itu tidak dibatasi, artinya siapapun mau masuk, satu tim 3 orang. Dan untuk open, Kaltim, Kalsel, dan Kalteng itu dilaksanakan hari Minggu, tanggal 2. Dalam sambutannya, Ketua Gobi Amrian menyampaikan terima kasih kepada Astra Motor Tanah Grogot atas dukungan berkelanjutan terhadap turnamen Belogo. Sementara itu, Kepala Desa Haji Jaludin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia dan sponsor atas kerja keras dan kontribusi dalam menyukseskan event ini. Turnamen ini bukan hanya ajang kompetisi, tapi juga bentuk pelestarian budaya dan kebersamaan antar desa, ujar Haji Jaludin. Untuk itu, kita melihat sisi positifnya saja. Dengan adanya kegiatan ini, yang pertama kita memeriahkan suasana Agustusan, kemudian yang kedua mudah-mudahan dengan adanya ini UMKM kita bisa jalan pelan-pelan sedikit-sedikit. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah silaturahmi kita. Yang kemarin silaturahmi kita itu mungkin terbatas di kegiatan logo Adeskap kemarin. Nah sekarang ini open, sudah terbuka. Nah, ada beberapa desa tadi apa yang sudah disampaikan, alhamdulillah. Mungkin malam-malam berikutnya mungkin bisa lebih meriah, lebih ramai lagi kegiatan yang ada di sini. Apalagi sudah posisinya sangat strategis, tak terlalu jauh, langsung bisa dikatakan di pinggir jalan kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan tadi saya sudah bisik-bisik dengan Kades Lolo. Nah nanti siapa tahu di Lolo itu ada kegiatannya. Tapi bilang Pak Kadesnya tidak ada yang minat di Lolo. Belum itu Pak Kades. Ini nak boleh nyoba sih, daik kesekakan Pak Kades. Nah lapangannya siap sudah di sana Pak Kades. Insya Allah banyak pesertanya itu. Apalagi logo itu ngambek-ngambek. Nah, lato ini kayak kita ngajamin ini olah boleh mempik. Ya jamin. Insya Allah cuaca kita mendukung sehingga kegiatan kita yang ini baru saja kemarin Kadeskap, sekarang lagi mungkin peringatan ini mungkin di Desember lagi bisa ada lagi nanti. Katanya memang ada lagi nih yang logo ambal informasinya. Turnamen Belogo bukan sekadar olahraga, melainkan simbol kekuatan tradisi yang terus hidup dan berkembang. Desa Tepian Batang kembali membuktikan bahwa budaya lokal bisa menjadi magnet persatuan dan kebanggaan daerah. Khususnya Belogo di Kabupaten Pasir, dan juga merupakan Ketua Umum
lembaga ada pasar. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu berkenan hadir beliau pada malam hari ini. Juga masih lepas sisa sepeluruh. Memperingati HUT RI yang ke-80, logo pada malam ini kita nyatakan secara resmi dibuka. Allahumma fiqilakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duka menyelimuti warga RT 09, Desa Tepian Batang, setelah sebuah rumah tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, kilometer 3, nomor 22, dilalap si jago merah pada Selasa pagi, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Diketahui sumber api berasal dari rumah milik Ibu Yayu Khalifatul Islamiyah, yang saat kejadian dalam keadaan kosong. Menurut keterangan saksi sekaligus tetangga korban, asap hitam mulai terlihat mengepul dari bagian atas rumah. Setelah dicek, api sudah membakar bagian dalam bangunan. Saksi segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pasir melalui telepon WhatsApp pada pukul 9.16 waktu Indonesia Tengah. Laporan cepat dari warga bernama Isdar melalui WhatsApp langsung menggerakkan tim pemadam kebakaran Kabupaten Pasir. Hanya dalam 2 menit, personel berangkat dan tiba di lokasi jam 9:16 waktu Indonesia Tengah. Pemadaman berlangsung selama 1 jam, melibatkan 3 unit fire truck, tangki suplai, ambulan Palang Merah Indonesia, dan dukungan dari BPBD, Satpol PP, PLN, hingga Polres Pasir. Rumah tersebut dihuni oleh Ibu Yayu dan anak-anaknya, Nanda, Dava, Nabila, dan Vita. Beruntung, tidak ada korban jiwa karena seluruh penghuni sedang berada di luar rumah saat kejadian. Hingga kini,
Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Cuaca saat kejadian dilaporkan berawan dan tidak ada kendala besar dalam proses pemadaman. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Sehari pasca kebakaran yang menghanguskan satu rumah tinggal di RT 09 Jalan Kusuma Bangsa Kilometer 03, pemerintah Kabupaten Pasir bergerak cepat memberikan bantuan dan melakukan aksi nyata di lapangan. Dr. Randa Emma Hermani, mewakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasir, bersama Kepala Desa Tepian Batang Haji Jaludin, menyerahkan langsung bantuan logistik darurat kepada Ibu Yayuk Khalifatul Islamiyah, korban kebakaran yang rumahnya dilalap api. Bisa menjadi suri teladan kita, pembelajaran kita, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan datang ke sini, memberikan kami bantuan, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Penyerahan bantuan dilakukan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sebagai bentuk respons cepat dari pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, bantuan mencakup kebutuhan dasar untuk mendukung pemulihan awal korban dan keluarganya. Katanya PPKK juga. Indonesia tanah airku, bersatu menjaga negeriku. Pancasila dasar negara, berbineka tunggal ika. Pada sore harinya, kegiatan pembersihan material limbah eks kebakaran
dilaksanakan di lokasi kejadian. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Camat Tanah Grogot, Abdul Rashid, yang turun ke lapangan bersama tim gabungan dari berbagai instansi dan komunitas. Tim yang terlibat antara lain BPBD Kabupaten Pasir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Koramil, dan Polsek Tanah Grogot, Palang Merah Indonesia, Pramuka, Orari, Relawan Kebersihan, BPD, RT, PKK, Karang Taruna, Babinsa, Babin Kamtimas, dan warga desa. Kegiatan dimulai pukul 15 WITA, menunjukkan semangat gotong royong dan solidaritas yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Kepala Desa Haji Jaludin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bergerak cepat membantu korban. Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian sosial adalah kekuatan utama Desa Tepian Batang dalam menghadapi musibah. Memimpin langsung kegiatan pembersihan material limbah kebakaran, Camat Tanah Grogot bersama tim gabungan dari berbagai instansi dan komunitas bergotong royong membersihkan puing-puing, membuka jalan bagi harapan baru. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti bahwa kita tidak sendiri saat musibah datang, ujar Camat Abdul Rashid di sela kegiatan. Dari puing yang tersisa, semangat gotong royong dan solidaritas warga Tepian Batang kembali menyala. Karena di desa ini, setiap luka akan dibersihkan bersama, dan setiap harapan akan dibangun kembali. Indonesia tanah airku, satu menjaga negeriku. Pancasila dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika. Cukup sudah kami melangkah, cukup sudah kami berjalan bersama membangun impian. Raihlah cita dan harapan, satukan semangat dan bulatkan tekadmu, wujudkan segala cita impianmu. Meradaku semangat jiwaku, putih tulangku bersatu padu. Wujudkan segala cita impianmu. Di bulan kemerdekaan yang penuh makna, Desa Tepian Batang menunjukkan bahwa kemajuan bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang semangat, budaya, dan kebersamaan. Dari semarak merah putih, prestasi, turnamen belogo, hingga aksi tanggap darurat kebakaran dan kepedulian terhadap anak-anak, semua menjadi bukti
bahwa desa ini hidup dalam semangat gotong royong dan cinta tanah air. Karena di tepian Batang, setiap langkah adalah perjuangan, setiap kegiatan adalah harapan, dan setiap warga adalah bagian dari kisah besar menuju pasar tuntas, tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera.